Alhamdulillah Mbak masih diberi umur panjang ya. Sebelumnya bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera dan rahayu ya buat sahabat dan Mbak semua. Harapan semua senantiasa diberi sehat dan diberi rezeki yang melimpah tentunya. Amin amin ya rabbal alamin. Oke Mbak, kali ini saya kedatangan handphone Oppo Y92 dengan kasus yaitu kerusakan satu. Ada dua kerusakan Mbak ya, satu tulang. Terus yang kedua yaitu layarnya Mbak. Kira-kira seperti itu untuk kasus handphone ini Mbak. Oke Mbak, khusus buat sahabat dan mbak semua, mungkin video ini sedikit panjang ya, sedikit panjang. Dan kenapa panjang, karena ini pergantian tulang dan layar saya jadikan satu, yang mana nanti pesan dan saran saya, jika nanti membeli tulang itu harus hati-hati ya, hati-hati. Karena apa, ini saya beli tulang sama beliau diberikan ya, sama tokonya diberikan Oppo A92, tapi di sini mengalami masalah yaitu perbedaan pada posisi letak kamera Mbak. Oke Mbak, kita buka ya, kita buka untuk penutup belakang sambil lalu. Jadi saya akan ceritakan. Di sini saya mengalami masalah Mbak. Kebetulan ini sebenarnya video sudah ada ya sebelumnya ya, tapi cuman layarnya saja. Tapi setelah, karena tulangnya itu rencananya mau mau tidak perlu diganti begitu loh, karena saya mencari sempat kesusahan begitu loh Mbak, sempat kesusahan untuk mencari tulang di area sini, di sini saya mencari tulang itu susah, hampir putus asa. Dan alhamdulillah saya mendapatkan, tapi walaupun posisi kameranya bermasalah, di sini saya bisa mengatasinya Mbak. Untuk cara mengatasinya bagaimana? Untuk di bagian kamera, simak videonya sampai habis Mbak ya, supaya tahu nanti cara mengakalinya. Karena mungkin bisa jadi untuk Oppo ini tulangnya mempunyai persamaan dengan Oppo yang lain ya, tapi saya belum temui yang persamaannya dengan apa. Tapi yang jelas untuk tulangnya nanti buat sahabat dan mbak semua, jika mau membeli tulang, pastikan memperhatikan lubang kamera ya Mbak, lubang kamera belakang itu kan di atas ada, terutama yang lubang kamera besar itu mempunyai perbedaan. Entah tulang untuk handphone Oppo apa saya tidak tahu yang saya beli, tapi info dari tokonya sih untuk Oppo A92. Tapi di sini saya tidak juga menyalahkan dari pihak toko, karena saya sudah mendapatkan tulang ini pun saya sudah bersyukur ya, karena sudah keliling saya tidak mendapatkan. Dan untuk masalah kamera alhamdulillah bisa saya atasi ya, untuk lubang kamera atau dudukan kameranya. Oke Mbak, kita buka dulu untuk frame belakang ya. Untuk frame belakang kita buka bingkang Mbak, ini bingkang Mbak, ini posisinya bingkang ya. Untuk baterai, barangkali mungkin ada yang mau cari baterai, kodenya seperti berikut ya, 5000 mAh untuk baterainya. Kita lepas dulu Mbak. Untuk melepas di sini saya berikan cairan Mbak ya, saya berikan cairan supaya mudah untuk dilepas. Dan mohon maaf video sedikit saya percepat Mbak, karena total video kurang lebih hampir 1 jam ya. Untuk pengerjaan handphone ini saya memakan waktu 1 jam, karena banyak yang perlu dipindah Mbak ya. Diantaranya yaitu yang perlu dipindah yaitu tutup mic belakang itu ada Mbak ya, di bawaan tidak ada, yang kita beli di toko itu tidak ada. Jadi kita harus lepas untuk tutup mic belakang, satu itu. Kedua untuk fleksibel buzzer. Terus ketiga getar. Keempat tombol volume up, volume kurang. Kelima tombol power. Selanjutnya yaitu lensa atau dudukan kamera depan kayaknya. Oh ya, ada lagi satu yang perlu dipindah yaitu
speaker atas kita juga harus pindah, dan hati-hati dalam mencungkil mbak ya. Oke mbak, kita buka dulu untuk mesinnya. Dan mohon maaf video sedikit saya percepat untuk mengurangi durasi, tapi intinya begini, ini video buat sahabat dan member semua yang mau mengganti tulang. Ini menurut saya lumayan penting ya, karena nah bisa dilihat sebenarnya di sini saya luruskan untuk di bagian satu bisa lurus. Biasanya saya setrika, tapi saya lihat sudah lumayan parah, jadi saya terpaksa harus mengganti. Bisa dilihat mbak ya, yang satunya sudah lurus tapi yang satunya benar-benar bengkok. Dan kalaupun saya panasi dan kayaknya kurang puas untuk hasilnya nanti, jadi saya belikan ini mbak untuk penggantinya. Di sini saya bisa dilihat ya, saya pindah untuk itu, yaitu dudukan kamera. Dan untuk lemnya saya tidak menggunakan isolasi bolak-balik, saya menggunakan langsung lem layar untuk proses pengeliman. Kita lepas dulu untuk pelapis. Di sini kita lepas juga untuk antena dan papan PCB bawah. Dan hati-hati mbak, di situ untuk pentokan baterai bawah itu kita juga, nah ini kita lepas juga. Nah bisa dilihat itu ada isolasi bolak-balik juga semacam itu mbak ya, kita lepas. Nah setelah itu kita lepas lagi. Untuk memudahkan kita berikan sedikit thinner mbak ya, dan kita ambil untuk fleksibel bawah itu kita harus pindah juga nanti. Di sini kita lepas lagi untuk getarnya, kita lepas, kita supaya tidak lupa kita langsung pasang saja mbak. Sebelum itu kita berikan lem. Buat sahabat dan member semua sambil lalu, mungkin ada yang lagi sakit, mudah-mudahan saja lekas sembuh mbak ya, dan bisa melanjutkan atau menjalankan rutinitas yang mungkin sempat tertunda mbak. Dan buat yang mau bepergian, sekedar mengingatkan saja jangan lupa membawa mantol atau jas hujan mbak ya, khususnya menggunakan kendaraan roda 2 supaya tidak pilek nanti mbak. Oke, kita lepas untuk tutup mic mbak ya. Di tulang baru tidak ada mbak ya untuk tutup mic, jadi kita ambil dari tulang yang lama. Setelah itu kita pasang untuk mesin atau konektor papan PCB konektor, papan PCB bawah ya, yang mana disitu ada konektor dan jalur mikrofon dan lain-lain. Selanjutnya kita lepas volume up, tombol power dan speaker atas. Hati-hati mbak kalau mencungkil ini mbak, karena kalau salah cungkil bisa putus ya nanti, karena di sini ada kawat email. Kita pasang untuk kita berikan sedikit lem untuk memasang speaker mbak ya. Kita lanjut melepas tombol power, berikan thinner mbak supaya mudah lepas mbak, karena takutnya robek pada saat mencungkil. Gunakan cutter atau sejenisnya, tapi tetap hati-hati ya, kalau cutter kan tajam mbak. Tapi intinya ya dari pemakaian dari orangnya juga mbak ya, intinya tetap berhati-hati. Tapi saya sarankan tidak menggunakan cutter mbak ya.
Oke, kita lanjut untuk membuka tombol volume up dan kurang. Kita buka untuk tombolnya, fleksibelnya, switch beserta fleksibel, karena di sini ada fleksibel, ada juga switchnya. Hati-hati Mbak ya, hati-hati. Karena rawan sobek ya. Sebelum dilanjut Mbak, buat sahabat dan member semua yang baru gabung, monggo dinyalakan tombol subscribe, tombol lonceng dan subscribe-nya, supaya ke depan kalau ada video-video terbaru atau tips-tips terbaru dari saya nongol di notifikasi bar Anda Mbak. Kok Anda ya, kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, kita berikan lem dan kita pasang. Di sini saya menggunakan lem layar ya untuk memasang, tidak menggunakan solasi bolak-balik karena tempatnya yang sangat sempit, takutnya terlalu mengganjal nanti Mbak kalau pakai solasi bolak-balik. Jadi saya menggunakan lem saja. Ada banyak yang perlu dipindah Mbak ya. Nah di sini untuk antena supaya tidak lepas-lepas, kita di jalurnya itu kita berikan lem supaya nanti tidak lepas-lepas Mbak waktu proses penutupan. Oke Mbak, kita lanjut dengan proses menutup. Di sini saya belum menyadari Mbak ya, di sini saya belum menyadari. Bisa dilihat saya rapatkan kameranya tidak mau. Kameranya saya rapatkan tidak bisa ya, dan di sini saya apa begitu loh, kok enggak bisa begitu. Saya belum menyadari di sini. Di sini saya tidak menyalahkan untuk tokonya Mbak ya, karena di sini saya juga perlu ya. Kalau saya lihat dari yang bawaan itu tidak jauh beda. Di sini saya cukup memodif saja ya kayaknya. Di sini saya melepas Mbak, bisa dilihat ya, untuk posisinya itu berbeda. Bisa dilihat Mbak ya, posisinya sedikit kecil. Dan di sini saya mengambil jalan pintas, solusi terakhir ya, karena di tempat lain saya cari tidak ada, adanya cuman ini. Dan di tempat, maksudnya begini, di posisi-posisi baut apa semua saya perhatikan lagi tidak ada bedanya, sama saja. Yang membedakan hanya posisi dudukan kamera, yang mana kamera tidak bisa duduk manis. Dan di sini saya mencoba memodifikasi untuk penempatannya supaya nanti bisa rapi dan bisa menempati pada dudukannya. Di sini ada beberapa sudut yang perlu saya gurinda karena sempat tidak fokus ke kamera, mohon maaf Mbak. Dibagi ya seperti itu Mbak ya, yang saya gurinda. Pokoknya saya ikuti seperti berikut. Nanti buat sahabat dan mbak semua yang barangkali sudah pesan online, nah, kalau pesan online kalau mau ditukar kan lama prosesnya Mbak, belum ongkos kirim bolak-balik. Dan sebenarnya tadi setelah sempat putus asa, saya memesankan online beliau, tapi beliau sedikit apa ya, sedikit bagaimana begitu loh. Jadi mau tidak mau ya saya carikan di sini, tidak ada, dan sempat saya dapat seperti ini. Di sini sudah saya anggap sudah bisa masuk untuk dudukan kamera, tapi saya rapikan lagi supaya tambah bagus, supaya bisa duduk manis untuk mesinnya juga.
Sip Mbak ya, dari sini kamera sudah bisa duduk manis pada dudukannya. Ya Mbak, tinggal merapikan ya. Kira-kira seperti itu ya. Dan satu lagi buat sahabat dan bebek semua, dalam proses pembelian tulang perlu, tadi sini saya sempat 2 kali, tapi saya tidak perhatikan untuk dudukan kamera. Sempat saya minta tukar karena apa? Karena begini, sedikit bingkang begitu loh. Jadi nanti kalau buat sobat dan bambai semua, kalau nanti mungkin mau beli tulang LCD, tulang handphone, apapun jenisnya, apapun mereknya, saya sarankan untuk mengeker atau mengintip, kita inceng kalau orang Jawa bilang ya, bengkok atau tidak, bingkang atau tidak. Kalau bingkang mending tukar Mbak, karena nanti akan berefek ke LCD, tidak bisa presisi dan tidak bisa menempati dudukannya. Coba kita lanjut dengan pemasangan layar. Sebelum itu saya berikan seperti biasa supaya bagian rawan, bagian terawan ya di sini Mbak, di situ ya. Jadi jangan keseringan melipat untuk di bagian ini. Jadi untuk mengakalinya saya memberikan solasi bolak-balik di area situ Mbak, dengan alasan nanti supaya kalau tergeser tidak fatal. Mbak, kita pasang untuk fleksibel dan kawan-kawan. Setelah itu kita pasang untuk pelapis baterai, karena tadi kita lepas Mbak ya, karena ganti tulang ya. Sebenarnya tidak dipasang tidak apa-apa ya, tapi di sini saya memasang Mbak. Setelah itu kita pasang baterainya. Kita tes nyalakan. Sambil menunggu nyala, saya pasang untuk penutup belakang Mbak. Dalam proses pergantian begini kita harus cek keseluruhan Mbak ya, baik speaker atas, buzzer atau speaker bawah, speaker besarnya Mbak ya, dan satu lagi micnya itu berfungsi semua apa tidak Mbak. Juga nanti kita cek juga untuk kameranya Mbak, karena ini pun kayaknya habis jatuh Mbak, jatuh atau keinjak begitu ya. Di sini saya cek suara sudah bagus, aman. Saya cek lagi, saya cari perekam suara ini Mbak. Di sini tertulis memori penuh atau apa itu Mbak. Di sini terpaksa untuk perekam suara saya menggunakan kamera saja Mbak, karena error untuk perekam suaranya. Saya pakai merekam. Kameranya depan belakang bagus semua ya, tidak ada masalah. Mbak, setelah itu kita rapikan, kita presisikan, setelah itu kita tutup Mbak ya. Sini kita memasang, setelah itu kita pasang frame tutup belakang Mbak. Ini frame ya, bukan tulang ini Mbak ya, bukan tulang ya, frame ya, frame tutup belakang. Kalau framenya layar yang mana? Framenya layar ya tulang itu Mbak. Tulangnya itu sebagai, selain berfungsi sebagai tulang, sebagai frame layar juga. Kalau yang belakang itu jika terpisah ya berarti frame tutup belakang, kira-kira seperti itu. Di sini sudah saya pasang semua bautnya, tapi apalah daya saya mengalami kesalahan yang mana saya harus melepas semua Mbak. Saya di sini belum menyadari
Bisa dilihat itu ada yang belum terpasang Mbak, ada yang belum terpasang, yaitu penutup speaker atas itu belum saya pasang. Di sini terpaksa saya lepas, bongkar ulang untuk memasang penutup. Mbak, kita pasang, dan video juga saya skip ya untuk mengurangi durasi. Saya skip juga iya, saya percepat juga iya Mbak, karena durasinya ini untuk proses pembongkaran dan pemasangan ini saya durasinya sekitar 1 jam Mbak. Oke, Mbak, kita pasang, kita nyalakan, kita siapkan lemnya, nanti kita lem Mbak ya. Sebenarnya untuk layarnya masih melengket Mbak, masih melengket, tapi sudah kekuatannya sudah berkurang, jadi di sini saya menambahkan lem Mbak. Saya tambahkan lem untuk merekatkan penutup belakang ke frame, kira-kira seperti itu Mbak. Oke Mbak, saya rasa sudah rapi ya, tinggal pengeliman layar Mbak, tinggal proses pengeliman layar atau LCD. Dan setelah itu kita ikat karet Mbak. Di sini saya memasang SIM dan slot SIM-nya Mbak ya, supaya tidak ketinggalan nanti Mbak. Terakhir langkah pemasangan LCD, maksudnya langkah pengeliman LCD Mbak. Setelah kita lem, kita ikat karet dan kita tunggu sampai kering. Setelah itu kita hubungi beliau yang punya Mbak, kira-kira seperti itu. Kayaknya sampai di sini dulu Mbak ya untuk video atau tips kali ini. Jika ada salah kata mohon dimaafkan Mbak ya. Insya Allah nanti umur panjang, bisa bertemu kembali dengan berbagi tips-tips terbaru tentunya Mbak ya. Oke Mbak, buat sahabat dan Mbak semua, jangan lupa bahagia, berbanyak dalam mengucap rasa syukur dan sedekah Mbak ya. Dan khusus buat sobat muslim, sekedar mengingatkan saja, mari sama-sama kita berbanyak sholawat dan perbaiki sholat tentunya. Akhir kata, akhir salam, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.